Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran video pembelajaran kedua ya, atau tepatnya ini video pembelajaran yang ketiga ya kalau di awal-awal, tapi ini kedua, maksudnya adalah pada bab ini atau pada bab poros Indonesia sebagai poros maritim dunia. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran ini kita akan membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia bagian kedua atau bab pertama, tapi video pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai, anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah berusaha dengan keras, dengan gigi, dengan sabar, dengan ulat, tentunya bisa masuk ke UKBM 2 ini. Tentunya tidak mudah, Bapak yakin, Bapak tahu kalian perlu banyak cara, banyak kesulitan di dalam mengerjakan tagihan-tagihan dari Bapak. Tapi itu menjadi sebuah pembelajaran buat kalian, anakku sekalian. Nah, ini sekedar mereview saja, anak-anakku sekalian, apa yang sudah dikerjakan pada UKBM yang pertama. Anak-anakku sekalian, pada UKBM yang kedua tentunya kalian sudah lebih mahir lagi, sudah lebih bisa lagi bagaimana mengerjakan tagihan-tagihan Bapak. Nah, ini sekedar mengingatkan saja, jangan terlambat untuk mengerjakan tagihan-tagihan Bapak, karena kalau terlambat itu akan menjadi kerugian buat kalian sendiri. Ya, kerjakan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwalnya. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi, bagian submateri dari Indonesia sebagai poros maritim dunia, anak-anakku sekalian, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini subbabnya ya, subbab bagian kedua. Tapi sebelum kita membahas panjang lebar, kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar pada UKBM yang kedua ini. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang kedua, memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, ini sebagai persepsinya, coba perhatikan anak-anakku sekalian. Ini adalah posisi silang Indonesia. Perhatikan. Oke. Nah, ini posisi silangnya, di mana Indonesia itu sangat strategis. Posisi sangat strategis. Dia dihapit oleh dua benua. Wah, ini mah sangat klasik ya. Kalian dari SD juga tahu Indonesia terletak di mana? Oh, Indonesia terletak di antara dua antara, antara benua Asia dan antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini adalah posisi yang ternyata ini ada posisi yang sangat strategis kalau kita tahu ya. Karena di posisi ini, anak-anakku sekalian, kalian bisa tahu bahwa ini adalah posisi di mana hilir mudik lah ya kalau bahasa ininya. Jadi perpindahan baik barang ataupun orang atau manusia, kita dilewatinya ya, benua Asia ke Australia gitu ya. Walaupun kita udah tahu bisa Pak lewat udara kan bisa. Nah, ternyata barang-barang yang sifatnya massal dan sifatnya besar itu sangat cocok atau sangat bagus untuk lewat laut. Nah, di sini ya bisa kita perhatikan bahwa Indonesia menjadi poros maritim dunia. Di sini terlihat bahwa persimpangan arus lalu lintas yang mengangkut manusia, barang dan jasa, bahan bakar dan logistik. Jadi paling efisien itu lewat laut, bukan lewat udara ya. Walaupun kita ketahui bahwa udara lebih cepat dan yang lain, tapi lebih banyak dan lebih efisien itu lebih laut. Nah, di sini panah yang merah ini, coba perhatikan anakku sekalian, merupakan jalur lalu lintas dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia ya.
dan sebaliknya ya, benua Asia ke benua Australia. Jadi lihat jalur merah ini ya, maaf garis merah ini. Inilah yang akan kita coba bahas, kita kaji pada pertemuan kita kali ini ya. Oke. Nih posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini sedikit aja ya Bapak berikan screenshot dari buku pembelajaran yang BTP kalian ini ya. Jadi Bapak screenshot ya sebagai bahan materi presentasi kita. Jadi negara Indonesia berada pada posisi lokasi silang ya, tadi sudah digambarkan ya. Maka orang Indonesia harus taraf dengan orang-orang di negara. Nah, ini karena posisi ini yang sangat strategis ini menjadikan Indonesia harus taraf dengan orang-orang di negara lain atau di negara yang sudah maju ya, baik itu ipteknya, budayanya, soft skillnya dan politik, sehingga kita tidak terombang-ambing dalam peraturan politik, ekonomi, keamanan dan sosial budaya orang lain. Ini yang harus kita ketahui. Jadi akibat dari posisi silang tersebut atau posisi strategis tersebut, kita harus menjadi orang-orang yang seperti orang-orang di negara maju. Oke, oleh karena itu kita harus bersatu, kerja keras dan demi masa depan yang lebih baik. Jadi Indonesia menata kembali hal-hal yang belum sempurna. Antara lain, jadi karena Indonesia itu dipisahkan oleh laut ya dengan berbagai selat dan yang lainnya, maka salah satu bentuk bukan kendala, ini bukan disebut kendala ya. Jadi hubungan antar pulau itu menjadi sesuatu yang lama. Maka harus memperbaiki konektivitas antar pulau. Maka ada wacana dengan membuat atau dengan melalui tol laut. Ya, jadi kita akan memperbaiki setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dengan tol laut tersebut mempermudah. Oke, ini jadi dengan tol laut tersebut kita akan lebih mempermudah. Nah, coba perhatikan anakku sekalian, ini tentu kalian ingat ya, pelajaran sejarah dulu ada namanya jalur sutra. Nah, ini jalur sutra kuno ya, dimana jalur sutra ini ya rutenya sangat rute jalur sutra ini sangat panjang ya. Ya, dari antara benua Asia dan Eropa gitu ya, sepanjang 7.000 mil membentang dari Tiongkok, Asia Tengah ya, India Utara hingga Kekaisaran Romawi. Jalur ini menghubungkan lembah Sungai Kuning dengan Laut Tengah melewati tempat-tempat Tiongkok. Ini jalur sutra kuno ya. Nah, dari jalur sutra ini juga ya, jalur sutra kuno ini juga inilah yang akan menjadi gagasan besar dari Cina untuk membuat jalur sutra modern. Ini ya, karena yang penggagas jalur sutra itu Cina dulu, sekarang dia ingin membuat juga jalur sutra modern. Inilah yang kita akan menjadi bahwa posisi dengan jalur sutra modern ini menjadi Indonesia menjadi posisi yang sangat strategis. Ya, dimana keajaiban Tiongkok, miracle of the Tiongkok, membuat sebuah kebijakan terhadap kemajuan ekonomi Tiongkok selama 15 tahun terakhir ini. Menurut data Bank Dunia 2014, Tiongkok menempati urutan pertama sebagai negara yang ekonomi terbesar di dunia. Produk domestik brutonya itu PDB Tiongkok terhadap processing power parity atau P3 hingga akhirnya tahun 2014 mencapai 17,6 triliun US dollar. Wah, mantap ya, ini dari sini mereka menggagas untuk membuat jalur sutra modern. Nah, ini perhatikan petanya. Ya, salah satunya untuk masuk ke Cina atau Cina menyebarkan produk-produknya itu melalui jalur tadi Indonesia, melalui Selat Malaka ya, ke Bangladesh, ke India sampai ke Eropa. Jadi ini jalurnya yang akan digagas oleh Cina, yang nanti kita kenal dengan obor ya. Obor, apa itu obor? On road, on bell. Jadi satu jalan, kalau di Indonesia karena satu jalan, satu pekerjaan atau satu apa gitu, bell.
Nah ini sekitar peta jalur sutranya. Nah jadi kita sebagai negara yang di posisi persilangan tadi, jadi sesuatu yang sangat potensial untuk bisa kita kembangkan menjadi sebuah keunggulan gitu ya, keuntungan. Maka di sini Indonesia sangat strategis dalam hal memposisikan diri kita atau Indonesia sebagai jalur yang dilewati oleh tadi jalur sutra modern yang digagas oleh Cina tersebut. Nah ini jalurnya seperti ini kurang lebihnya ya, yang nanti ke depan. Maka ada gagasan Indonesia membuat tol laut ya untuk mempermudahnya. Nah di sini ada beberapa garis hijau jalur perdagangan laut abad ke-5 sampai ke-7, yang merah jalur perdagangan laut abad ke-3, yang putus-putus ini jalur perdagangan umum ya, yang putus yang ini ya. Nah ini jalur perdagangan umum. Lalu ada jalur perdagangan abad ke-16 sampai ke abad ke-17. Lalu ada jalur pelayaran Belanda. Oh yang ini nih, jalur pelayaran Belanda sampai ke Indonesia. Lalu Portugis dan ini ada historis ya, jalur-jalur yang sudah digunakan orang-orang dahulu. Makanya di sini Indonesia luar biasa ya anak-anakku sekalian, sangat sibuk perjalanannya. Bahkan di setiap laut di Indonesia dijadikan jalur perdagangan. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Oke, kita lanjut. Nah ini perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia. Ini perkembangannya ya. Jadi inilah pelabuhan-pelabuhan yang sudah dikerjakan atau yang sudah lama aktif ya. Nah ini jalur laut nasional sekunder, jalur utama darat dan yang seterusnya. Ini sekedar sekedar membantu kita peta-peta ini ya. Oke, nah oleh sebab itu kalian tentunya sebagai generasi muda ya harus tahu ya. Pertama yang harus kalian ketahui dulu karakteristik wilayah daratan dan wilayah di Indonesia. Jadi jangan sampai nggak tahu ya kalian apa aja potensi yang ada di wilayah kita. Nah, masih ingat kali ya teman-teman anak-anakku sekalian pada pertemuan sebelumnya bahwa Indonesia itu dilalui oleh dua sirkum ya, atau dua deretan gunung api yang bertemunya di daerah Maluku sana ya. Jadi yang pertama ada Sikum Mediterania membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Lalu yang kedua ada Sirkum Pasifik ya, yang dari daerah utara. Busur adalah bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non vulkanik. Ini sangat punya potensi untuk kesuburan tanah. Lalu kemudian Sirkum Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Nah ini kita harus tahu. Ya memang dari hal itu banyak yang positif, negatifnya juga seperti terjadinya gempa dan yang lainnya. Tapi itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Nah ini perairannya ya. Jadi perairan di Indonesia kurang lebih ada danau, sungai, laut, selat dan samudra. Ini harus diketahui anak-anakku sekalian ya. Harus kalian ketahui karena ini akan menjadi milik kalian yang akan kalian kelola, kalian kembangkan, kalian gali potensinya. Tentunya tidak dengan maksimal ya, tapi dengan optimal. Apa bedanya maksimal dengan optimal? Kalau maksimal berarti kalian mengeruk semuanya tanpa menyisakan buat anak cucu kalian. Tapi kalau optimal ya seperlunya kita ya, secukupnya kita untuk kehidupan kita di masa ini. Ya, nah menyisakan untuk masa yang akan datang. Danau, sungai, laut, terus selat dan samudra itu perairan yang di dalamnya tentunya banyak potensi-potensi yang bisa kita gali, kita kembangkan, kita jadikan sebagai modal kita untuk menjalani kehidupan kita
ya di masa yang sekarang gitu. Oke, nah ini jenisnya ya, bisa kalian lihat ya, bahwa perairan Indonesia itu punya berbagai potensi yang bisa dikembangkan. Mau potensi sumber daya perikanan, energi kelautan, migas, wisata bahari, industri maritim, transportasi, itu semua potensinya ya yang bisa kalian kembangkan dengan lebih baik lagi. Oke, lanjutnya. Nah, ini coba perhatikan. Nah, pengolahannya tentu dengan apa kita pengolahannya, banyak cara ya. Pertama, sebagai generasi muda, kalian harus bisa menjaga keseimbangan produksi. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya. Yang keempat, sosialisasi mengenai sumber daya kelautan kepada masyarakat ya, agar bisa dikembangkan dan dibudidayakan. Yang terakhir, mengembangkan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya kelautan. Ini harus kalian perhatikan ya untuk mengelolanya. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang penjabat, menjadi seorang yang bisa berpengaruh terhadap kelautan di Indonesia, ya minimal 4 ini harus kalian lakukan. Menjaga keseimbangan, menjaga kelestarian sumber daya, sosialisasi, mengembangkan. Ya walaupun kalian bisa mungkin lebih baik lagi dari ini. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini, anak-anakku sekalian. Jadi intinya pada pertemuan kali ini sesuai dengan sesuai dengan tujuannya ya. Pertama, tentunya kalian harus paham ya, harus memahami yang harus dipahami adalah memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Jadi perdagangan Indonesia ya tidak hanya berkembang saat ini, ternyata berkembang sudah sejak zaman dahulu, zaman kerajaan-kerajaan ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia, ternyata perkembangan jalur transportasi itu baik melalui laut maupun melalui darat itu sudah berkembang sejak zaman peradaban dulu yang kita kenal dengan jalur sutra, yang sekarang Cina mengembangkan lagi jalur sutra modern. Nah, ini pertama harus memahami bahwa nanti ke depan seperti itu trennya ya, kita akan dilewati, kita akan bergabung lah, atau bahasanya ikut terjun ke sistem transportasi dunia. Ini yang akan kalian harus pahami juga. Nah, yang berikutnya potensi ya, potensi. Jadi sebelum kalian memahami ya kalian harus tahu dulu potensinya apa, baik di darat maupun di laut. Nah, bagaimana pengolahannya sumber dayanya? Tadi sudah disampaikan dengan singkat ya. Jadi kalian tinggal baca saja ya dengan di bukunya. Oke, itu aja pada pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kalau ada komentar, tulis aja komentarnya atau pertanyaannya di video ini yang Bapak share di YouTube. Kalau like, jangan lupa like. Terus jangan lupa, jangan skip ya, karena ada jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan setelah video pembelajaran ini. Ya, jadi jangan di skip atau dipercepat. Oke, itu aja anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf pada pertemuan ini kalau ada salah ucap, salah perkataan. Nah, gitu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.